Sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Wilayah kekuasaan Majapahit mencapai hampir seluruh Nusantara. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, seorang menantu dari Kartanagara, raja terakhir Singasari. Sejarah Kerajaan Majapahit tidak terlepas dari Kerajaan Singasari. Raden Wijaya merupakan menantu Kartanagara, raja kerajaan Singasari. Pada tahun 1292 Masehi, terjadi pemberontakan di Singasari yang dilakukan oleh Jayakatwang yang menyebabkan runtuhnya Singasari. Pada waktu itu Raden Wijaya melarikan diri bersama Arya Wiraraja. Raden Wijaya kemudian mendiami sebuah hutan di Trowulan yang merupakan tanah Sima pada masa kerajaan Singasari. Wilayah ini kemudian dinamakan Majapahit. Penamaan Majapahit didasarkan pada nama buah maja yang banyak ditemukan di wilayah Trowulan serta memiliki rasa yang pahit. Wilayah Majapahit berkembang hingga mampu menarik simpati penduduk Daha dan Tumpel. Yang kedua, pemberontakan di Majapahit. Yang pertama, pemberontakan Ranggalawe. Yang kedua, pemberontakan Lembu Sora. Yang ketiga, pemberontakan Nambi. Yang keempat, pemberontakan Kuti. Yang kelima, pemberontakan Tanca. Yang keenam, pemberontakan Sedang Kerta. Raja Kerajaan Majapahit yaitu Hayam Wuruk, raja terbesar Kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk merupakan sosok yang pemberani dan tegas. Ia juga memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan. Inilah yang kemudian membawanya sukses membawa Imperium Majapahit mencapai masa kejayaan. Masa pemerintahan Hayam Wuruk dianggap masa keemasan Kerajaan Majapahit karena pada masa pemerintahannya kediaman yang lama dinantikan terwujud. Jarang terjadi konflik kecuali peristiwa Pensundan Bubat pada masa 1357 Masehi. Kehidupan politik Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Raden Wijaya pada masa 1292 sampai 1309. Kerajaan Majapahit lahir dalam suasana perubahan besar dalam waktu yang singkat. Pada tahun 1292, Kertanegara gugur oleh pengkhianatan Jayakatwang. Singasari hancur dan digantikan oleh Kediri. Raden Wijaya terdesak oleh serangan tentara Jayakatwang di Medan Utara dan berhasil melarikan diri serta mendapat perlindungan dari kepala desa Kudadu. Selanjutnya ia berhasil kepada Bupati Sumenep Arya Wiraja atas saran dan jaminan Arya Wiraja. Raden Wijaya mengabdikan diri kepada Jayakatwang dan memperoleh tanah di desa Tarik yang kemudian menjadi pusat kerajaan Majapahit. Yang kedua ada Jayanegara pada masa 1309 sampai 1328. Raden Wijaya kemudian digantikan oleh putranya Kalagemet dengan gelar Jayanegara. Putra Raden Wijaya dengan Darapetak. Pada masa ini timbul kekacauan di Majapahit karena pemerintahan Jayanegara yang kurang berbobot dan adanya rasa ketidakpuasan dari pejuang-pejuang Majapahit semasa pemerintahan Raden Wijaya. Namun, pasukan Bayangkara kerajaan di bawah pimpinan Gajah Mada berhasil merebut kembali istana. Jayanegara dapat kembali ke istana lagi dan berkuasa hingga tahun 1328 sebagai penghargaan atas jasa-jasanya. Gajah Mada kemudian diangkat menjadi patih di Kahuripan dan kemudian di Daha. Yang ketiga ada Tribuana Wijayatunggadewi pada masa 1328 sampai 1350. Pada tahun 1328 Jayanegara wafat. Ia tidak mempunyai putra sehingga tahta kerajaan diserahkan kepada Gayatri. Oleh karena Gayatri telah menjadi biksuni, maka yang tampil adalah putrinya
Behre Kahuripan yang bertindak sebagai wali ibunya. Behre Kahuripan bergelar Tribuanatuga Dewi. Yang keempat ada Hayam Wuruk pada masa 1350 sampai 1389. Pada tahun 1350 Gayatri wafat sehingga Tribuanatuga Dewi turun tahta dan digantikan oleh putranya yakni Hayam Wuruk dengan gelar Raja Senagara. Pada masa pemerintahannya bersama Patih Gajah Mada, Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya. Pemerintahan terlaksana secara teratur, baik di tingkat pusat, ibu kota, tingkat menengah, fasal, dan tingkat desa. Sistem pemerintahan daerah tingkat menengah dan desa tidak berubah. Di tingkat tengah terdapat pemerintah daerah yang dikepalai oleh seorang raja kecil atau bupati. Mereka dapat mengatur daerahnya secara otonom, tetapi setiap tahun berkewajiban datang ke ibu kota sebagai tanda tetap setia dan tunduk kepada pemerintah pusat Majapahit. Daerah-daerah demikian disebut mancanegara, yang berarti negara daerah di luar daerah inti kerajaan. Sedangkan di tingkat bawah terdapat pemerintah desa yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Pemerintah dilakukan menurut hukum adat desa itu sendiri. Struktur pemerintahan desa masih asli dan kepala desa dipilih secara demokratis. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Majapahit. Kehidupan sosial Majapahit aman, damai, dan tentram. Dalam kitab Nagarakthagama disebutkan bahwa Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Perlindungan terhadap rakyat sangat diperhatikan. Demikian juga peradilan dilaksanakan secara ketat. Siapa yang bersalah dihukum tanpa pandang bulu. Dalam kondisi kehidupan yang aman dan teratur, maka suatu masyarakat akan mampu menghasilkan karya-karya hidup yang bermutu tinggi. Majapahit. Di bidang ekonomi, Hayam Wuruk menaruh perhatian pada pertanian dan perdagangan dengan menjadikan Tuban sebagai salah satu pusat perdagangan Majapahit. Berdasarkan berita Cina bernama Wang Taiyuan menggambarkan Pulau Jawa yang pada penduduknya tanahnya subur dan burung kakatua yang semuanya merupakan barang ekspor. Hayam Wuruk berusaha menyejahterakan rakyatnya dengan membuat suara pengairan, pembuatan bendungan, dan pembukaan tanah baru untuk perladangan. Peninggalan Kerajaan Majapahit. 1. Candi Tikus, Candi Pari, Candi Bajang Ratu, Candi Kedaton, Candi Suku, Candi Nakjinggo, Candi Brahu, Candi Gerinting, Candi Uringan Lawang, Candi Gerinting, Candi Jolotundo, Candi Ceto, Candi Gentong, Candi Surawana, Candi Wiringan Branja. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamerta, Prasasti Balawi, Prasasti Waringin Pintu, Prasasti Canggu, Prasasti Biuluk 1, Prasasti Biuluk 2, Prasasti Biuluk 3, Prasasti Biuluk 4, Prasasti Karangboge, Prasasti Katiden 1, Prasasti Alasanta 939. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Kitab Negara Targama, Kitab Pusana Jawa, Kitab Sutasoma, Kitab Pusana Bali, Kitab Kutar Manawa, Kitab Partajayana, Kitab Kunjarakarna, Kitab Pararaton, Kitab Panjiwakarna, Kitab Sudayana, Kitab Tantu Panggelaran, Kitab Ronggolowa. Untuk peninggalan Kerajaan Majapahit yang keempat yaitu arca atau patung. Contohnya seperti arca Harihara, terus Bidadari Majapahit, arca Dewi Parwati, arca Perapa Hindu, patung penjaga gerbang, arca Ratu Suhi
Sita, arca Ganesha, arca Dewa Wisnu, arca Minakjinggo, dan yang terakhir adalah patung hutan Baruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk runtuhnya sendiri kerajaan Majapahit terdiri dari empat macam. Yang pertama yaitu meninggalnya Gajah Mada, yang kedua meninggalnya Hayam Wuruk, yang ketiga perebutan tahta, dan yang terakhir adalah perang Parigret. Meninggalnya Gajah Mada sendiri merupakan suatu kemerosotan yang sangat besar karena Majapahit sendiri memiliki peranan penting dalam kejayaan dan perluasan wilayah kerajaan Majapahit. Melalui Sumpah Palapanya, Gajah Mada berjanji akan membawa kerajaan Majapahit menguasai seluruh wilayah Nusantara. Namun Majapahit sendiri sedang perlahan-lahan mundur dari kepemerintahannya setelah peristiwa perang Bubat pada tahun 1357. Setelah kematian Majapahit pada 1364, posisi Majapahit kemudian diteruskan oleh Gajah Enggan. Gajah Enggan sendiri sebelumnya merupakan bawahan Gajah Majapahit. Lalu ia bertugas sebagai pasukan Bayangkara Majapahit. Sebagai pengganti Gajah Majapahit, Gajah Enggan yang kurang dianggap cakap dalam menjalankan tugas maupun kepemerintahannya, sehingga mengakibatkan kerajaan mengalami kemerosotan yang sangat drastis. Lalu yang kedua, meninggalnya Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa Hayam Wuruk, lalu diperintah oleh Raja Hayam Wuruk itu sendiri. Ia didampingi oleh Gajah Mada selama 25 tahun menjabat. Setelah kematiannya Gajah Mada, Raja Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Lalu meninggalnya Hayam Wuruk ini menjadi awal dari runtuhnya kerajaan Majapahit dan kekuasaan kerajaan Majapahit. Yang ketiga yaitu perebutan tahta. Setelah kematiannya Hayam Wuruk, terdapat suatu masalah internal Majapahit sehingga mengakibatkan adanya perebutan kekuasaan dan tahta kerajaan maupun jabatan kerajaan. Adapun perebutan kekuasaan dan tahta kerajaan ini yang melibatkan Bre Wirahbumi yang merupakan anak dari selir Hayam Wuruk melawan Wirakwadana, menantu Hayam Wuruk. Konflik perebutan kekuasaan atas tahta kerajaan ini pada akhirnya menimbulkan perpecahan di keluarga dan bangsawan Majapahit. Dan yang terakhir, perang Parigret. Kurang lebihnya saya mengambil dari internet karena perang Parigret ini merupakan perpecahan dalam keluarga kerajaan, sehingga menjadi perang Parigret ini merupakan perpecahan antara Bre Wirahbumi dan Wirakwadana, sehingga disebut juga dengan perang saudara. Dan pada akhirnya mereka pun berebut kekuasaan dengan cara peperangan yang kemudian dikenal dengan nama perang Parigret. Perang Parigret ini sendiri berlangsung pada tahun 1404 sampai dengan 1406. Lalu dari perang Parigret ini memberikan dampak yang cukup signifikan dalam melemahkan kerajaan Majapahit, sehingga terjadinya kerugian ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan runtuhnya kerajaan Majapahit. Mungkin untuk sekian saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.